Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang mubarak ini kita hadir kembali di dalam rutinitas kita setiap Senin awal bulan, yaitu pembacaan Maulid Simtud Durar li Sayyidina Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kehadiran kita semua ke majelis ini akan menambah pundi-pundi pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga wasilah pembacaan sholawat Nabi, wasilah perkumpulan Maulid Nabi ini, insyaallah kita bertambah dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, dalam kitab Al-Wasaya An-Nafi'ah, Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau banyak memberikan nasihat-nasihat atau wasiat-wasiat. Di antaranya qala radhiyallahu an, wa 'alaika bikaffil adha an jami'il muslimin wa ihtimalil adha minhum wal hadar kullal hadar min dhulmin nas fi kathir aw qalil fa inna dhulma dhulumatun yaumal qiyamah. Mari kita dengarkan dengan baik apa di antara wasiat beliau. Beliau mengatakan hendaknya kita ini selalu menjaga diri, menjaga tangan kita, menjaga terutama mulut kita, lisan kita, untuk mengganggu saudara kita kaum muslimin. Jaga tangannya, jaga lisannya, ya, jaga pandangan matanya, jangan memandang dengan pandangan menghina, jangan memandang dengan pandangan meremehkan orang lain. Ya, ingat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Ta'ala tahu khianatnya mata. Anda waktu menatap itu niatnya apa? Allah tahu. Ya, Anda waktu melihat saudara Anda dengan memejamkan atau mengedipkan mata, apa niatnya? Allah tahu. Allah tahu khianatnya mata. Jangan memandang orang dengan pandangan merendahkan. Ya, jaga lisannya, jaga mulutnya, semuanya. Anjami'il muslimin, dari mengganggu orang-orang Islam. Wal hadar kullal hadar min dhulmin nas. Hati-hati kata beliau, jangan menzalimi manusia. Jangan menzalimi manusia, apalagi kalau kita punya jabatan atau punya satu kedudukan. Ya, Anda merasa di atas, lalu semua orang dianggap rendah semuanya. Anda merasa tinggi, yang lain dianggap rendah. Hati-hati. Man tajabbara wada'ahullah, wa man tawadha'a lillah rafa'ahullah. Orang yang merasa tinggi, orang yang merasa lebih dari orang lain, wada'ahullah, akan direndahkan oleh Allah. Ya, akan direndahkan, akan dihinakan. Enggak lama itu. Siapapun. Ya, ketika dia menjabat, ketika dia punya kekuasaan, sombong, angkuh, merasa paling hebat, enggak lama wada'ahullah, akan dihinakan, akan direndahkan oleh Allah. Hati-hati, jangan zalim ya. Jangan zalim kepada manusia. Juragan-juragan ini yang punya pegawai, jangan zalim kepada pegawainya. Ingat, pegawai kita bukan budak loh ya.
Ente kerja mestinya bersyukur ada pegawai. Kita punya usaha ini bersyukur ada orang yang mau kerja sama kita, meringankan beban. Ngerti? Ya, jangan seenaknya sendiri. Jangan zalim sama pegawainya. Jangan zalim kepada pegawainya. Jangan zalim kepada orang yang kerja kepada kita. Bahkan ulama-ulama kita dulu mengatakan apa? Kita membayar, kita menggaji orang yang kerja kepada kita sebelum hilang keringatnya, sebelum kering keringatnya, kasih gaji duluan, bayar. Artinya perhatian kepada orang itu, perhatian kepada orang yang kerja kepada kita. Jangan zalim, ya, jangan mengambil haknya, jangan mengambil upahnya, jangan mengurangi gajinya. Itu yang menyebabkan kerjaannya nggak barokah, usahanya nggak barokah. Kenapa? Karena zalim kepada pegawainya. Orang seperti itu nggak suki-suki, ya, nggak berkah, hidupnya nggak berkah. Kalau perlu tambahi gajinya pegawai itu. Misalnya tiap bulan 1.500.000 tambahi 1.500.000, 2.500. Nambah orang yang setengah. Senangkan pegawai kita, ya. Sekali-kali ajak makan bareng. Sekali-kali ajak makan bareng. Ini di toko berapa pegawainya? 10. Ayah, nang Kairo. Lah kok beb mangan? Alhamdulillah. Begitu makan tinggal pergi, ya. Loh ya apa ya? Majar bi tibi jo. Lo kan cuma ngajak bareng. Kan ngajak bareng, ngajak makan bareng, bukan apa? Bukan bayar. Senangkan pegawai kita itu. Sayyidina Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, itu punya budak. Budaknya banyak. Saya pernah baca dalam kitab sirah, Abdullah bin Umar itu budaknya 1.000. Budaknya 1.000. Kaya. Lega suki masuk iso tuku budak. Kaya. Itu katanya kalau beliau beli baju baru, itu budaknya semuanya dibelikan baju baru yang sama, persis dengan yang beliau pakai. Ya misalnya merek apa ini? Merek Alibas misalnya, ya. Ya sudah dibelikan Alibas semua. Merek Nizar misalnya yang agak mahal, semuanya sama. Artinya nggak membedakan, oh saya juragan kamu, saya tuan kamu, kamu budak saya. Enggak begitu. Dibelikan baju yang sama, makan sama. Kalau waktu itu beliau makan kambing, ya budaknya semuanya makan kambing. Nah, dan Abdullah bin Umar ini paling senang kalau lihat budaknya qiyamul lail. Kalau ketahuan ada budak bangun malam, langsung besok dimerdekakan. Itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya, sehingga budak-budaknya itu tahu, ya, ini biasanya kalau ketahuan tahajud kita langsung merdeka. Ya. Maka banyak di antara mereka pura-pura tahajud. Pura-pura toh. Jadi begitu beliau masuk ke masjid, ini budaknya langsung Allahu Akbar. Besok dipanggil, Ta'al, kamu tadi malam tahajud. Naam, anta hurrun liwajhillah, bebas kamu. Ya. Nanti besok gitu lagi, ya. Fulan panggil, kamu sholat tahajud tadi malam. Iya, anta hurrun liwajhillah, dimerdekakan. Nah, akhirnya ada orang bilang, ya Abdullah bin Umar, mereka itu nipu kamu. Loh, nipu bagaimana? Mereka tidak sholat tahajud, bohong. Kalau ente datang pura-pura sholat, kalau kamu datang dia pura-pura bangun, tidak sholat itu, pura-pura saja. Mungkin tidak punya wudu itu orang, hanya takbir aja. Apa kata beliau? Ini orang ikhlas, ya. Orang ikhlas itu nggak bisa apa maksudnya tidak bisa diganggu keikhlasannya, tidak bisa dicampuri sudah. Apa kata beliau? Man khada'ana lillah in khada'na lahu. Siapa orang yang menipu aku karena Allah, dia nipu saya karena Allah, karena ingin merdeka kan? Biarkan aku tertipu, tidak ada masalah. Biarkan aku tertipu, tapi dia menipu aku karena Allah. Dia ingin bebas, dia ingin merdeka, saya merdekakan. Masya Allah. Maka hampir semua budak yang 1.000 itu semuanya dimerdekakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu.
Ya, ini yang punya pegawai, besok belikan baju pegawainya yang sama ya. Ya, samanin. Itu bajunya sama enggak? Sama ya. Kayaknya lebih bagus ente nih bajunya. Masya Allah. Hah? Saya pernah mendengar ada satu habaib ya, minal habaib, itu mudir satu ma'had. Itu kalau mau sarapan nanya dulu sama khaddamah itu. Sekarang anak-anak makan apa? Di pondok ini ya. Anak-anak menunya apa sekarang? Beb, misalnya jangan asem. Saya makan persis dengan yang dimakan oleh murid-murid. Jadi siapkan saya makanan seperti yang dimakan oleh murid saya. Makan jangan asem. Nah, kalau misalnya cuma tempe sama apa biasanya? Di pondok apa ya? Tempe sama sop kecer itu ya. Tidak ada apa-apanya. Ya itu beliau makan sama. Tidak mau beda dengan muridnya. Tidak mau beda dengan orang lain. Sama. Ya, ini. Baik. Hati-hati ya. Wal hadar kullal hadar min dzulmin nas. Kata beliau, hati-hati jangan menzalimi orang. Ya, jadi bos yang benar. Jadi bos yang benar, jadi juragan yang benar. Fi katsir au qalil. Banyak atau sedikit. Jangan menzalimi orang. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman yang Anda lakukan akan menjadi kegelapan besok pada hari kiamat. Ya, hati-hati. Sudah gelap, besok tambah gelap lagi. Ya, karena kezaliman yang dilakukan. Paham dong? Berbahaya. Ingat dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah bertanya kepada sahabat, atadruna manil muflisu fina? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut, orang yang pailit? Mereka berkata, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut orang yang tidak punya harta, tidak punya dirham, habis duitnya. Kata Nabi, bukan itu yang aku maksudkan. Tetapi dengarkan, kata Nabi, orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang hari kiamat dengan menggunung-gunung pahala. Pahalanya banyak. Di dunia sholat, di dunia puasa, di dunia umroh, di dunia dia sudah haji. Tapi selama di dunia, zalim sama orang. Zalim kepada tetangganya. Syatama hadza wa qadhafa hadza. Dia pernah menuduh fulan. Dia pernah menuduh saudaranya, dia pernah menumpahkan darah saudaranya, menggunjing orang lain, menzalimi orang lain. Maka diambillah pahala-pahala kebaikannya, diberikan kepada orang-orang yang dizaliminya di dunia. Kala pahalana pun tut pahalana bagi orang yang zalimi. Sedikit demi sedikit akhirnya habis. Itu sudah habis semua pahalanya, orang masih antri. Termasuk anak-anaknya, istrinya juga ikut antri. Loh, kamu siapa? Istrinya. Loh, kenapa kau ikut antri? Iya, dia dulu di dunia ternyata memberi kami makan yang haram, kami tidak tahu. Kana fid dunya yud'imunal haram wa nahnu la na'lam. Ini suami saya ternyata di dunia suka ngasih makan kita makan yang haram, kita nggak tahu. Saya minta haknya dari suami saya, diambil pahalanya, diberikan kepada istrinya. Anaknya yang 12 antri juga. Buku akeh anak ya. Anaknya antri. Anaknya minta haknya semua. Ternyata ini bapak zalimnya luar biasa. Tidak hanya zalim kepada orang, tapi bahkan zalim kepada anak istrinya. Ingat, besok itu para jamaah, tidak ada ceritanya, oh anaknya kan nggak mungkin, ini kan ibunya, tidak mungkin. Tidak bisa. Tidak mungkin apa? Semuanya bisa mungkin besok di akhirat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Saudara lari dari saudaranya. Istri tidak mau ketemu dengan suaminya. Suami tidak mau ketemu dengan istrinya. Anak lari dari ayahnya. Anak lari dari ibunya. Kenapa? Takut dituntut. Satu dengan lain takut. Atemua takut saling menuntut, hadirin. Itu akan terjadi besok. Ya makanya yang baik sama orang,
Ya, yang akhlak sama orang, yang beradab, sopan. Kita takut besok habis kita punya pahala, sementara yang antri untuk meminta haknya masih banyak. Maka dengan keadilan Allah, dosa atau kesalahan orang-orang itu diambil oleh Allah, diberikan kepada orang ini, akhirnya terbalik. Yang datang awalnya dengan pahala menggunung, sekarang dia punya dosa yang menggunung. Hati-hati. Ja'ala qadha qadim. Ya, jaga diri, jaga lesan, jaga mulut, jaga mata, dan jaga semua anggota tubuh kita andul minnas, dari menzalimi manusia. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah. Amin. Insyaallah majelis kita diridhai oleh Allah. Mudah-mudahan menambah taqarrub kita kepada Allah, menambah mahabbah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semuanya, semua pihak yang membantu majelis ini, menyiapkan hidangan dan lain sebagainya. Jazakumullah ahsanal jazak. Mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan rezeki yang luas, dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikadir.